Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam materi Sejarah Peminatan kelas 12 IPS. Anak-anakku, kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan keempat pada kegiatan belajar mengajar kita. Jangan lupa sebelum mengikuti kegiatan materi ini, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom dan kemudian di WA Group. Peserta didik siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Batu kelas 12 yang saya banggakan. Materi yang keempat ini ya, kita akan mengupas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, dan juga termasuk di dalamnya adalah globalisasi. Nah, bisa siswa-siswi sekalian perhatikan dalam perkembangan iptek, kita harus mengetahui dulu perkembangan iptek ini ya. Nah, perkembangan iptek ini ya, yang ada di Indonesia, sejarahnya adalah kita harus tahu dulu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Jadi perkembangan iptek itu kita bahas dulu, apakah sebelum kemerdekaan itu sangat berkembang atau tidak, dan kemudian juga di setelah kemerdekaan. Nah, kemudian perkembangan iptek dalam berbagai bidang. Yang pertama itu komunikasi, pertanian, kemudian transportasi. Nah, apa dampak perkembangan iptek juga kita akan pelajari nanti di bidang komunikasi dan transportasi, dan kemudian di pertanian. Kita lanjutkan. Nah, perkembangan iptek di Indonesia, sejarahnya adalah sebelum kemerdekaan. Nah, dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pendirian lembaga ilmiah namanya adalah Batavia's Genotype van Constant and Wetenschappen oleh pemerintah Belanda. Nah, kemudian pendirian pusat penelitian botani Estland Plantentuin te Woensok. Yang keempat, pendirian lembaga Natuurwetenschappelijke Raad voor Nederland Indië. Nah, setelah kemerdekaan itu ada dua, yaitu pembentukan organisasi voor Natuurwetenschappelijke Onderzoek sebagai pengganti dari Natuurwetenschappelijke Raad voor Nederland Indië. Yang kedua, itu pengukuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal pendirian LIPI. Nah, perkembangan iptek dalam bidang komunikasi. Yang pertama itu adalah radio. Nah, pada masa pendudukan Jepang, siaran radio di Indonesia digunakan untuk propaganda politik. Yang kedua, pada masa Orde Baru, radio menjadi media yang paling efektif dan merakyat. Kemudian juga ada media televisi. Nah, siaran televisi pertama di Indonesia adalah TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Yang kedua, untuk mengatur industri penyiaran di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang pendirian Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kemudian yang ketiga, telepon seluler. Nah, pada tahun 1993, PT Telkom itu memulai proyek percontohan seluler digital Global System for Mobile atau GSM. Yang kedua, PT Satelit Palapa Indonesia merupakan operator GSM pertama di Indonesia. Kemudian dalam teknologi satelit Indonesia. Nah, pada pelita kedua, pemerintah Indonesia membangun sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Nah, kemudian yang kedua, SKSD dikelola oleh Perumtel atau PT Telkom Indonesia. Kemudian dalam bidang internet, ya, globalisasi yang terjadi adalah pada awal internet diakses menggunakan jaringan kabel. Dalam perkembangannya, internet dapat diakses dengan jaringan nirkabel. Yang kedua, perangkat pendukung internet seperti komputer, laptop, dan telepon seluler. Kemudian perkembangan iptek dalam bidang pertanian, yaitu pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia. Nah, diversifikasi pertanian salah satunya. Yang kedua, intensifikasi pertanian. Yang ketiga, ekstensifikasi pertanian. Yang keempat, mekanisasi pertanian. Yang kelima, rehabilitasi pertanian. Nah,
Hasil revolusi hijau di Indonesia itu adalah penganekaragaman penanaman jenis tanaman pangan pada suatu lahan. Yang kedua, pengenalan tanaman monokultur. Yang ketiga, peningkatan volume ekspor tanaman perkebunan di Indonesia. Kita teruskan. Nah, ini perkembangan iptek dalam bidang transportasi. Nah, transportasi itu dibagi tiga, yaitu transportasi air, transportasi darat, transportasi udara. Salah satu transportasi air yaitu pada masa kuno Indonesia mengenal transportasi air berupa perahu cadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, transportasi air di Indonesia semakin berkembang sejak kedatangan bangsa Eropa berupa perahu-perahu layar ya, yang digerakkan oleh angin. Kemudian transportasi darat, dalam perkembangan transportasi darat pada masa lampau dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pemerintah kolonial membangun jalan raya, teknologi kereta api, hingga jalur kereta api. Nah, kemudian transportasi udara. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, B.J. Habibie berusaha membangun industri pesawat terbang dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Yang kedua, bersama BPPT, B.J. Habibie merancang dan mengembangkan industri pesawat terbang Nurtanio IPTN, perusahaan armada laut PAL dan Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Nah, kemudian dampak perkembangan iptek dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi. Ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan mobilitas manusia. Kemudian dampak negatifnya ada tiga, yaitu mempengaruhi pola pikir, menyebabkan permasalahan sosial, tiga, menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita lanjutkan, dampak perkembangan iptek dalam bidang pertanian. Nah, yang pertama pasti ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Dalam bidang pertanian, dampak positifnya itu ada tiga. Satu, adanya spesialisasi jenis tanaman. Yang kedua, penggunaan teknologi modern. Yang ketiga, munculnya jenis tanaman berumur pendek. Nah, kemudian dampak negatifnya yaitu ada tiga juga, yaitu yang pertama kerusakan lingkungan akibat ketergantungan masyarakat pada pupuk. Yang kedua, terjadi serangan hama. Yang ketiga, menurunnya kebutuhan tenaga kerja. Oke, anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu. Nanti setelah materi, kalian harus mengerjakan evaluasi belajar pada materi globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti ada dua soal yang akan dibuat di deskripsi. Jangan lupa anak-anakku jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan menjauhi dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.